Selamat siang adik-adik. Kita akan kembali berkumpul dalam ibadah Sunday School Bukit Surat Immanuel Joy Kids. Untuk memulai, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Ibadah
cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero Nah, adik-adik sekalian, mari kita pujikan pujian selanjutnya setinggi-tingginya langit. Mari kita bangkit berdiri semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita pujikan Aku Mau Cinta Yesus. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa Bapa, ini aku anakmu, katakanlah selalu hidupku.
Shalom adik-adik semua. Kembali lagi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui Sekolah Minggu Joy Kids GSJA Bukit Sion Immanuel Surakarta. Sebelum itu Kak Nike mau mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik Sekolah Minggu semuanya yang sedang mengikuti ibadah online di rumah ataupun di mana saja sekarang adik-adik berada. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang peristiwa mukjizat, yaitu Yesus berjalan di atas air. Loh, emangnya bisa Yesus berjalan di atas air? Loh, kan Yesus itu adalah Allah yang maha segala-galanya. Maha agung, maha mulia, maha kuasa, maha melihat, maha tahu. Jadi tidak ada satu hal pun yang tidak bisa Yesus lakukan. Tapi kan Kak, Yesus manusia, emangnya manusia bisa berjalan di atas air? Orang hewan yang bisa berenang aja, kalau dia berenang tetap ada di dalam air, nggak bisa di atas air. Kan kembali lagi, Yesus itu adalah maha segala-galanya, jadi dia bisa melakukan apapun yang Yesus kehendaki. Nah, kita mau belajar tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air. Loh, tapi nggak cuma Yesus doang loh, ada juga Petrus. Nah, jadi ada dua orang, yang pertama Yesus dan yang kedua Petrus. Mereka semua berjalan di atas air. Mungkin sudah ada yang pernah dengar tentang cerita ini, tapi kita mau belajar bersama-sama kembali apa sih hal yang baru yang kita pelajari dari peristiwa ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, adik-adik bisa lihat juga di kitab lain, yaitu di dalam Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Judul perikopnya yaitu Yesus berjalan di atas air. Kita baca dulu bersama-sama ya. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kita akan fokus di ayat 24. Kembali kakak bacakan ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berdoa dan murid-muridnya sudah mendahului duluan untuk ke danau. Tapi waktu itu perahu murid-muridnya terkena gelombang, goncangan angin sakal yang kencang sekali. Pasti otomatis seluruh orang yang ada di perahu itu ketakutan, bingung mau minta tolong ke siapa. Nah, akhirnya Tuhan melihat dari jauh dan Tuhan menghampiri perahu murid-muridnya itu dengan cara apa coba adik-adik? Berjalan di atas air, datang ke perahu murid-muridnya. Loh, kenapa Tuhan Yesus harus berjalan di atas air untuk menghampiri murid-muridnya?
Kenapa ya kira-kira? Itu mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus bisa menggunakan cara apapun, melakukan apapun untuk menolong murid-muridnya saat terombang-ambingkan angin sakal di tengah-tengah danau. Nah, angin sakal itu, gelombang itu adalah tanda atau makna dari sebuah permasalahan. Misalnya ketika kita merasa sedih, merasa banyak pikiran, merasa susah, itu melambangkan angin sakal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita merasakan sedih, gelisah, mungkin sakit, kita percaya nggak kalau Yesus akan melakukan berbagai macam cara, berbagai macam mukjizat untuk menolong kita? Siapa yang percaya angkat tangannya? Angkat tangannya dan berkata dalam hati, Tuhan Yesus, aku percaya ketika aku mendapatkan sebuah permasalahan atau sesuatu yang tidak enak, aku percaya bahwa Engkau Allah yang akan hadir menolongku. Nah, yang kedua, kita mau melihat sikap Petrus di sini. Di ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ayat 30 ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Nah, si Petrus ini, dia beriman kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau itu yang berjalan di atas air, buktikan supaya aku juga bisa berjalan seperti Engkau. Karena sebelumnya murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di kapal itu mengira bahwa itu hantu. Siapa yang gak takut coba melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air? Terus si Petrus teriak, Tuhan, kaukah itu? Kalau iya, suruh aku berjalan seperti Engkau. Si Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika iman Petrus mulai kokoh dan ada tiupan angin atau ada gangguan sedikit, iman Petrus langsung luntur dan akhirnya dia tenggelam. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan atau mengalami hal yang gak enak, iman kita harus tetap teguh, percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak boleh sedikit pun goyah. Karena kalau goyah, dia akan tenggelam seperti Petrus. Kalau kita dalam melewati hal-hal yang tidak enak, iman kita goyah, mulai gremeng, sambat sama Tuhan, maka kita akan terjatuh seperti Petrus. Kita harus tetap, iman kita seperti roket, cus, naik terus. Harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Nah, akhirnya ketika Petrus tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Ingat, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita dalam setiap kondisi apapun. Maka dari itu kita semua dari firman ini belajar untuk harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Jangan cuman ingat sama Yesus pas sedih, tapi pas seneng kita juga harus ingat sama Tuhan Yesus. Jadi dalam suka, duka, dalam menangis, dalam tertawa, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang merajai hidup kita, yang menolong hidup kita, yang mampu membuat kita terbebas dari hal-hal apapun. Kita harus menjadi anak Tuhan yang totalitas 100% percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, kita sudah belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Sebelum kita belajar firman bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, kami bersama-sama mau belajar bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang mampu menolong hidup kami. Engkau adalah Allah yang merajai hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai telinga yang dengar-dengaran, sikap yang tenang, terlebih bantu kami untuk kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Setelah kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan tadi, sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan.
dan juga kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita mempunyai iman yang teguh, iman yang selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, hati kami pada hari ini kami telah belajar di mana kami harus mempunyai iman yang kuat, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segalanya dalam kehidupan kami, menolong hidup kami, dan juga selidiki hati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya bahwa Engkau adalah penolong dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami, Bapa, memberkati keluarga kami, orang tua kami, supaya kami semua bisa menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu kami berseru dan berdoa. Haleluya, amin.